Di tengah derasnya arus informasi, media massa terus bertransformasi. Dari tinta koran yang tak lagi pekat hingga ledakan informasi digital yang terus memenuhi fitur pengingat. Inilah potret perjalanan media di Indonesia dari masa kejayaan cetak hingga dominasi dunia maya. Riuhnya suara mesin ketik dan mesin cetak kerap mewarnai suasana ruang kerja redaksi media cetak di Indonesia, khususnya menjelang tenggat waktu alias deadline. Keriuhan yang sama juga mewarnai ruang kerja di ruang redaksi media elektronik seperti radio dan televisi. Semua berlomba demi menyampaikan informasi terkini, terakurat, dan bisa dipercaya kepada masyarakat. Tujuannya untuk membuka persepsi dan memberikan pengetahuan baru bagi publik. Tak sedikit informasi yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi banyak pihak. Intinya, media massa pernah menjadi pilar utama pembentuk opini publik, baik televisi, radio, dan surat kabar, menguasai percakapan nasional. Media cetak mencapai puncaknya pada 1970 hingga 1990-an yang ditandai dengan meningkatnya oplah dan iklan. Radio mencapai popularitasnya pada 1960 hingga 1970-an. Radio menjadi media utama informasi dan hiburan sebelum televisi berkembang. Sementara televisi populer di kalangan masyarakat pada 1990 hingga 2000-an. Terutama ketika masuknya televisi swasta yang menghiasi layar kaca. Perkembangan kejayaan media cetak terlihat dari meningkatnya oplah surat kabar yang terjual. Artinya, semakin banyak rupiah dari pemasukan iklan. Dihimpun dari berbagai sumber pada tahun 1970-an, oplah rata-rata surat kabar besar nasional mencapai hingga 50.000 eksemplar per hari. Pada 1980-an melesat hingga sekitar 200.000 eksemplar per hari. Dan pada 1990-an surat kabar memasuki era gemilang hingga 500.000 eksemplar per hari. Bagi radio, puncak kejayaan bahkan tiba lebih dini, yakni di era 1960-an hingga 1970-an. Menjamurnya stasiun radio swasta dan beragam program hiburan, termasuk musik, membuat radio memiliki tempat khusus di hati masyarakat. Data yang dihimpun menunjukkan jumlah pendengar radio di Indonesia terus meningkat dalam kurun waktu 1 dekade itu. Tahun 1960 jumlah pendengar mencapai sekitar 5 juta pendengar. 1965 10 juta pendengar, 1970 20 juta pendengar, dan 1975 30 juta pendengar. Sementara itu bagi televisi, puncak kejayaan tiba usai dua jenis media massa sebelumnya. Bermunculannya stasiun TV swasta di era 90-an membawa lonjakan penonton dalam jumlah besar. Di awal hingga pertengahan tahun 1990-an, jumlah penonton mencapai 40 hingga 50 juta. Meski tidak mengalami pertumbuhan besar, jumlah penonton di awal hingga pertengahan 2000-an tetap meningkat, yakni hingga 65 juta. Namun, 2 dekade terakhir mengubah segalanya. Digitalisasi membuat cara orang mengkonsumsi berita bergeser drastis. Surat kabar, radio, dan televisi tak lagi di hati. Semua beralih ke media digital dengan jaringan internet yang menjadi bahan bakarnya.
Hadirnya internet memaksa industri media beradaptasi. Koran beralih ke platform online, televisi memperkuat tayangan streaming, radio hadir lewat podcast, mengikuti ritme dunia yang serba cepat. Meski di awal tahun 2000-an portal online masih belum diminati, namun di awal tahun 2010 jumlah pembaca mencapai 20 juta orang. Jumlah itu bertambah hingga tahun ini yang diperkirakan mencapai 80 juta. Internet membawa dunia dalam genggaman. Kini, ponsel menjadi koran baru. Notifikasi menjadi breaking news, media digital tumbuh pesat memproduksi konten dalam hitungan menit bahkan detik. Namun, kecepatan ini juga memunculkan tantangan, bias algoritma, banjir informasi, tekanan engagement yang membuat media berlomba, membuat judul yang menarik klik hingga timbulnya hoax. Namun tantangan terberat transformasi digital yang dihadapi model bisnis media adalah beralihnya pendapatan iklan ke platform global seperti Google, Facebook, dan TikTok. Banyak perusahaan media lokal kewalahan bersaing. Di sisi lain, ruang media kini dipenuhi kreator digital dan juga influencer. Mereka melahirkan ruang publik baru, lebih bebas, lebih dekat dengan audiens. Misalnya saja podcast. Tahun 2020 jumlah pendengar podcast sekitar 15 hingga 20 juta. Namun pada 2024 melonjak menjadi 40 jutaan dan saat ini mencapai 45 jutaan. Kebebasan dan kecepatan informasi turut membawa konsekuensi. Algoritma media sosial menciptakan ruang gema yang memperkuat pandangan tertentu dan mengabaikan yang lain. Hoax yang mudah tersebar. Meski penuh tantangan, peluang baru terus muncul. Teknologi membantu jurnalis bekerja lebih cepat, mulai dari analisis data, otomatisasi transkripsi, hingga personalisasi berita. Pemirsa, News Media Group membuktikan diri sebagai media terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Informasi berikut akan dibawakan oleh penyiar Artificial Intelligence. Keindahan alam bahari dari Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya memang sudah sangat terkenal. Media yang mampu berinovasi diyakini mampu tumbuh. Podcast dan video pendek menjadi senjata baru. Begitupun jurnalisme data. Di tengah tantangan untuk tetap menjaga jurnalisme yang bertanggung jawab, transformasi media adalah keniscayaan. Karena hanya ada dua pilihan, adaptasi atau mati.